Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, teman-teman, saya akan berusaha untuk menjelaskan salah satu materi untuk mata kuliah komunikasi kesehatan. Nah, yang akan dijelaskan adalah tentang perencanaan komunikasi kesehatan. Jadi di video ini akan dipaparkan bagaimana tahap-tahap ketika kita seorang tenaga kesehatan akan merencanakan program yang menggunakan komunikasi kesehatan. Sebenarnya kenapa perencanaan komunikasi kesehatan itu penting? Karena kita ingin hasilnya yang positif, pasti ya. Implementasinya lancar, kemudian hasilnya membawa perubahan. Makanya ketika kita mau turun ke lapangan, melakukan komunikasi kesehatan, itu harus direncanakan dengan baik. Kalau direncanakan dengan baik, maka hasilnya positif. Kalau tidak didasari perencanaan yang baik, maka maksud informasinya itu bisa gagal dipahami oleh sasarannya kita, oleh komunikannya kita ya. Makanya beberapa tahapan-tahapan perencanaan itu sangat mempertimbangkan penerima pesan atau kita istilahnya komunikan. Oke, kita sudah pelajari unsur-unsur dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama komunikator, kemudian komunikan, lalu ada pesan, juga ada saluran dan juga media serta feedback. Nah, komunikator. Ketika kita merencanakan, maka kita harus cari tahu siapa kira-kira yang nanti akan menjadi penyampai pesan. Siapa yang kira-kira yang akan didengarkan oleh kita punya sasaran. Nah, orang itu sudah dilatih ataukah belum? Kalau belum, ya kita latih. Kenapa? Karena orang ini akan berbicara di depan banyak orang. Maka kita harus latih dengan baik. Kemudian, komunikan, sasarannya. Nah, ini kita harus tahu nih, sasarannya kita seperti apa. Umurnya apakah anak-anak, ataukah dewasa, ataukah mungkin lanjut usia. Nah, itu jelas akan berbeda. Kemudian mungkin rasnya dari mana, status ekonominya, status pendidikannya, pekerjaannya. Nah, semua karakteristik itu akan menjadi pertimbangan ketika kita menyusun isi pesan dalam komunikasi kesehatan. Oke, kita lanjut isi pesannya. Nah, ini dia. Menentukan isi pesan itu harus dilihat dulu dari sasaran. Kenapa? Karena kita menyesuaikan. Kalau sasarannya kita anak kecil, tentu kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak kecil. Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit, karena mereka tidak paham. Oleh karena itu, kita ketahui dulu sasarannya, baru kita bisa mengemas pesannya dengan menarik. Yang keempat, nah medianya. Ini juga, kembali lagi sarana yang pas untuk sasaran. Jadi komunikan ini penting sekali untuk kita kasih tahu, kita cari tahu modelnya dia bagaimana. Dia anak-anak kah, dia orang dewasa kah, dia remaja kah, dia anak gaul mungkin. Nah, dengan mengetahui sasaran, baru kita bisa tentukan isi pesan dan media. Jelas beda kita kalau mau bikin komunikasi ke anak-anak muda sama ke orang tua, itu akan sangat berbeda ya. Makanya kita harus cari tahu betul sasarannya kita siapa, baru bisa menentukan media yang dapat digunakan. Terakhir, nah ini juga penting, feedbacknya, umpan balik. Bagaimana si sasarannya kita itu menerima isi pesan, paham atau tidak, mengerti ataukah tidak. Nah, kalau mereka mengerti, artinya kita berhasil. Ya, kalau ternyata mereka kurang paham, nah itu ada kendala tuh, tidak berhasil kita. Nanti akan kita cari tahu masalahnya di mana. Oke, ini adalah unsur-unsurnya tadi ya. Jadi dalam perencanaan, setiap unsur kita harus lihat baik-baik. Kita lanjut. Siklusnya seperti ini. Sebenarnya ada banyak teori-teori perencanaan komunikasi kesehatan ya, ada proses, kemudian ada teori yang lain. Hanya saya berusaha untuk menjelaskan yang paling mudah untuk dipahami. Dari sebesarnya, ketika kita buat suatu program, maka 3 tahap ini. Yang pertama direncanakan dulu, perencanaan. Kalau sudah direncanakan, kalau sudah di planning betul-betul, baru kita implementasi. Implementasi artinya penerapan ya, pengaplikasiannya.
dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan itu. Kalau sudah dilaksanakan, nah tentu harus ada evaluasi. Jadi ini adalah garis besar siklus membuat suatu program, termasuk juga komunikasi kesehatan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, perencanaan. Ketika kita planning program, ya ibaratnya kalau kalian mau beli barang toh, mau beli HP misalnya, pasti kalian merencanakan dulu HP yang harga berapa yang saya mau beli, yang fasilitasnya seperti apa, yang kameranya bagaimana. Nah, itu sama sistemnya seperti perencanaan. Analisis dulu semuanya. Yang pertama, kita analisis isunya, masalah kesehatan apa yang mau kita buatkan komunikasi. Kemudian kalau sudah ada dia punya penyakitnya, sudah diketahui masalahnya, kita analisis lagi sasaran ya. Ini berapa kali saya tekankan bahwa sasaran itu penting sekali untuk kita kenali dulu seperti apa dia. Kalau sudah jelas sasarannya, baru kita bisa susun strategi. Strategi ini yang tadi, isi pesannya bagaimana, medianya apa, itu strateginya. Maka ada 3 tahap ya ketika membuat perencanaan. Isunya apa, sasarannya bagaimana, lalu dibuatlah strateginya. Oke, ini yang pertama ya, analisis isu. Oke, jadi ketika kita menganalisis isu, masalah kesehatan itu kan banyak ya, segala usia itu ada masalahnya. Mulai dari anak-anak sampai lansia, mulai dari masalah flu biasa, hipertensi, diabetes, itu beragam. Nah, ketika kita bikin satu komunikasi kesehatan, sebisa mungkin fokus ke satu masalah dulu. Apa yang mau kita tangani. Nah, jadi di sini saya beri contoh diare ya. Diare. Nah, diare ini sebenarnya banyak orang yang bisa kena. Segala macam usia itu bisa bisa mengalami diare akibat salah makan ya. Hanya saja di sini kita coba analisis lagi. Oh, ternyata diare ini misalnya ya di AB Pura itu kasusnya tinggi pada anak-anak. Ya. Nah, anak-anak itu banyak sekali yang kena diare di sini. Terus dilihat lagi kapan kira-kira mereka kena diare. Oh, utamanya pada musim hujan. Mungkin musim hujan terjadi banjir, banyak mungkin kotoran-kotoran, kemudian anak-anak bermain di daerah banjir itu, pulang dia tidak cuci tangan, dia langsung makan. Nah, diare lah anak-anak itu. Oke, kemudian kita cari tahu lagi, oh ternyata banyak terjadi di daerah-daerah masyarakat yang ekonominya rendah, karena rumahnya berdempet-dempetan. Kemudian mungkin mereka tidak menggunakan air bersih, hanya menggunakan air-air di kali untuk cuci piring, untuk masak. Nah, itu resiko diarenya tinggi sekali. Maka ini yang kita analisis, penyebab-penyebabnya terjadi diare. Atau mungkin pada zaman-zaman kita masih sekolah kemarin, sekarang kan lagi sekolahnya pakai Zoom. Kalau dulu-dulu sekolahnya di sekolah ada kantin, ada banyak penjual-penjual. Nah, itu kan kita tidak bisa jamin semua kebersihannya. Itu juga yang bisa menyebabkan banyak anak usia SD gampang sekali kena diare. Nah, itu yang kita analisis di tahap pertama. Isunya apa, lalu penyebab-penyebabnya apa. Ini di tahap A, perencanaan A ya. Oke, sudah kita ketahui masalahnya, ini adalah diare. Lanjut, analisis karakteristik komunikan atau sasaran atau penerima pesan. Jadi tadi kita kan sudah ambil contoh diare pada anak, ya. Nah, kita cari tahu anak-anak itu sebenarnya dia karakteristiknya seperti apa. Anak usia sekolah, apa-apa yang mereka sukai. Biasanya kalau anak-anak kecil ya sukanya kartun. Kartunnya kartun apa? Sekarang ya kalau dulu-dulu sih kartunya paling Doraemon yang seperti itu. Kalau sekarang kayaknya sudah macam-macam. Ada Naruto, kemudian ada apa lagi ya? Saya tidak hafal beberapa judul-judul kartun. Intinya kita cari tahu apa yang mereka sukai. Karena
yang mereka sukai itu akan menarik mereka punya perhatian. Jadi misalnya kita mau bikin poster untuk anak-anak, akan sangat menarik kalau kita pakai gambar-gambar kartun di situ. Mereka akan melihat, mereka akan suka poster seperti itu. Makanya kenapa kita harus cari tahu apa yang mereka sukai. Terus bahasa yang mereka pahami. Ini tadi saya bilang, jangan pakai bahasa yang berbelit-belit karena anak kecil belum paham gitu. Kemudian media apa yang sesuai. Jadi media kan macam-macam tuh. Ada poster, ada leaflet, ada video. Nah, cobalah dicari tahu anak-anak kecil itu sukanya poster kah atau mereka lebih suka nonton video. Pasti ada pilihan di antara mereka. Ya kalau anak zaman sekarang kayaknya lebih suka video. Mereka kan seringnya nonton, seringnya mungkin main HP. Akhirnya mereka lebih suka video daripada poster. Mungkin ya, kita sesuaikan dengan sasaran. Kemudian, siapa yang mereka panuti? Jadi nantinya ketika kita bikin penyuluhan, harus orang yang mereka sukai. Begitu. Kalau kalian mungkin sering dengar istilah Kak Seto. Ya, dia adalah salah satu tokoh yang banyak berkecimpung dengan masalah anak, ya. Makanya dia menjadi salah satu panutan di bidang anak-anak. Nah, ini yang saya maksud ketika kita mencari tahu siapa yang mereka panuti, siapa yang mereka turuti, siapa yang mereka sukai. Nah, itu bisa kita jadikan komunikator, penyuluh atau penyampai pesan. Karena kalau yang menyuluh adalah orang yang mereka suka, ya mereka lebih 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 senang daripada kita ambil orang puskesmas, orang baru. Nah, mereka tidak kenal itu biasanya akan sulit pendekatan dengan anak-anak. Lanjut. Oke, tadi sudah kita analisis isunya, sudah kita analisis sasarannya. Yang ketiga, sudah bisa kita bikin strateginya. Strateginya yang dimaksud di sini adalah bagaimana isi pesannya, lalu media apa yang akan kita gunakan. Begitu. Tadi kan kita sudah menentukan juga target dan indikator ya di sini ya. Masalahnya adalah diare pada anak. Nah, karena usianya anak-anak sekolah, maka kita buat pesan yang gampang dipahami. Lalu karena mereka mungkin lebih senang dengan gurunya, maka kita bisa pakai guru untuk menjadi komunikator. Terus, karena kalau di sekolah, ini saya ambil contoh waktu sebelum pandemi ya, di sekolah mereka belum terlalu pakai HP, maka mungkin media yang bisa kita gunakan salah satunya adalah poster. Tapi kalau mengikuti sekarang, sepertinya poster boleh dilengkapi dengan video. Karena anak-anak kan lebih suka yang bergerak-bergerak gitu, bergerak dan ada suara. Mereka lebih tertarik. Nah, ini di tahap perencanaan yang ke bagian C ya, menyusun strategi. Ini sangat penting. Kalau kita punya strategi salah, nanti bisa jadi gagal. Bukan gagal sih, tidak terlalu bagus hasilnya. Mereka tidak terlalu mengerti apa yang kita sampaikan karena strateginya tidak pas. Oke, ini tahap perencanaan. Intinya ada 3, isunya apa, sasarannya siapa, baru kita susun strateginya, medianya seperti apa. Itu di tahap perencanaan. Nah, kalau sudah perencanaannya oke, maka implementasinya tidak sulit. Makanya sebenarnya ketika kita bikin program, yang paling berat itu adalah tahap perencanaan. Kita harus merancang dengan betul-betul, harus disusun baik-baik. Jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang salah-salah. Ya, kalau perencanaannya salah, ya jelas implementasinya salah. Begitu. Saya kasih contoh yang gampang lagi kayak tadi. Ketika kalian mau beli HP, misalnya ya, itu kan ada perencanaan. Kalau kalian ternyata tidak merencanakan dengan baik, ya bisa jadi kalian salah beli HP. Sudah keluar uang mahal-mahal, ternyata kameranya jelek. Ternyata dia punya memori sedikit. Nah, itu terjadi kalau kalian tidak merencanakan dengan baik. Sebaliknya, kalau kalian sebelum beli HP sudah lihat harganya, sudah lihat dia punya kamera berapa mega, kemudian memorinya berapa giga. Nah,
kalian sudah cari tahu, kemudian kalian beli, nah itu pasti hasilnya bagus. Itu contoh gampangnya ya. Jadi itu juga yang bisa kalian terapkan ketika membuat perencanaan tadi. Rencanakan dengan baik, analisis dengan baik. Nah, kalau sudah oke, tinggal implementasi, tinggal dilaksanakan. Ketika kita laksanakan, latih dulu komunikatornya. Karena tadi kan saya bilang, tidak selalu komunikator harus petugas puskesmas. Bisa jadi guru, bisa jadi orang tua, bisa jadi mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang disukai. Nah, itu bisa jadi mereka yang menjadi penyuluh. Makanya harus dilatih. Karena ingat ketika kita bertemu dengan orang banyak, itu biasanya langsung grogi, langsung deg-degan, langsung bingung mau bicara apa. Terus ketika ada orang yang bertanya, misalnya ketika ada yang ribut, ketika ada yang tidak mau mendengarkan, nah itu kan itu tantangan-tantangan ketika kita penyuluhan. Makanya harus dilatih bagaimana caranya menghadapi anak-anak misalnya yang banyak goyang, anak-anak yang sering ganggu-ganggu, akhirnya tidak konsentrasi. Nah, itu ada tekniknya semua. Makanya harus dilatih dulu. Kalau mereka sudah terlatih, sudah siap untuk penyuluhan, implementasi. Apa yang tadi kita rencanakan, tinggal kita implementasikan. Selama diimplementasikan, jangan lupa dipantau. Pemantauan harus dilakukan, karena siapa tahu ada kendala di sana, ada yang salah, ada yang keliru. Nah, itu kita pantau jalannya proses komunikasi, jalannya penyuluhan misalnya tadi. Ini simpel sekali implementasinya dan monitoringnya. Intinya adalah perencanaannya harus bagus, implementasi ya mengikuti target-target atau mengikuti jalannya yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke. Yang berikutnya, saya coba jelaskan lagi sedikit kenapa perlu kita melakukan pelatihan komunikator. Jadi tadi saya bilang tidak selalu petugas kesehatan yang menjadi komunikator. Bisa juga orang lain yang dianggap kompeten. Nah, makanya dilakukan pelatihan supaya dia tidak kaku dan dia paham betul apa yang mau disampaikan. Contohnya tadi saya bilang ketika sasarannya anak sekolah, maka kita bisa minta tolong dengan guru-gurunya. Karena gurunya ini kan tiap hari ketemu dengan mereka itu. Kemudian guru-gurunya ini sudah tahu selanya anak-anak ini. Ketika anak-anak ini ribut, maka apa yang harus dilakukan? Si A, si B, si C, gurunya sudah kenal. Maka dengan gampang dia bisa memberikan penyuluhan. Oke, kalau sudah pelatihan ya kita implementasi dan kita pantau. Tujuan pemantauan adalah yang warna merah ini ya, supaya sesuai dengan rencananya kita. Jangan sampai ada yang keluar dari jalur perencanaan. Kalau ada hambatan, nah bisa segera kita atasi. Itu adalah fungsi monitoring atau pemantauan. Oke, ini yang terakhir ya. Sudah perencanaan, sudah kita implementasi, sudah kita laksanakan, maka yang terakhir harus ada evaluasi. Evaluasi itu adalah penilaian, istilah lainnya ya, evaluasi atau penilaian. Dia itu proses untuk menilai pelaksanaan atau implementasi apakah tujuannya tercapai atau tidak. Kalau ada hambatan, hambatannya apa saja. Dan ini akan menjadi bahan untuk perencanaan selanjutnya. Jadi kita evaluasi sekarang, nanti akan kita gunakan laporannya untuk di program berikutnya. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Begitu. Misalnya, di sini tadi ya, diare pada anak. Kita pakai poster. Ternyata setelah kita implementasi, poster ini tidak terlalu mempan, tidak terlalu diperhatikan oleh anak-anak. Setelah kita cari tahu, ternyata yang tadi saya bilang, mereka lebih suka video, suka yang ada suaranya, suka yang ada gerak-gerakannya. Nah, itu menjadi catatannya kita dievaluasi. Nanti di program berikutnya ya kita
pertimbangkan bahwa oh ternyata poster kurang tepat. Mari kita coba pakai video. Itu adalah fungsi evaluasi. Kita tidak akan tahu apa kekurangannya kita, apa kekurangannya programnya kita kalau tidak ada evaluasi. Jadi ketika evaluasi ini kita kumpul sama-sama dengan tadi gurunya, dengan komunikatornya, dengan perencana programnya. Lalu kita duduk sama-sama cari tahu apa masalahnya, apa hambatan-hambatan ini ya, hambatan-hambatan yang kita temui. Sebaliknya ya, kalaupun ternyata programnya berhasil, nah tetap harus kita evaluasi. Keberhasilan itu nanti kita cari tahu kenapa apa teknik-tekniknya sehingga dia berhasil itu apa. Nanti bisa kita bagi atau bisa kita share dengan teman-teman yang lain bahwa cara ini loh yang cocok kalau mau bikin program ke anak SD. Karena sudah saya coba dan berhasil. Begitu. Jadi evaluasi bisa bagus, bisa tidak. Kalau bagus kita sebarkan ke orang lain, kalau tidak ya kita perbaiki. Begitu. Oke, jadi kembali lagi tadi di awal saya bilang ketika bikin perencanaan kita harus lihat unsurnya. Maka ketika evaluasi, dievaluasi juga per unsur-unsurnya. Kita lihat komunikatornya, dia sudah bagus atau tidak. Dia ketika penyuluhan kaku atau tidak. Dia bisa menjelaskan dengan baikkah atau mungkin grogi dia. Nah, itu kita evaluasi. Kemudian komunikannya, sasarannya apakah sudah mengerti isi pesan? Jadi isi pesan yang kita susun sudah mudah dipahami atau tidak. Kalau ternyata tidak, ya di program berikutnya kita revisi, kita perbaiki. Pesannya yang ketiga, mudah dipahami atau tidak? Menyambung dengan yang tadi ya. Kalau ternyata banyak bahasa yang tidak dimengerti, maka kalau bisa di penyuluhan berikutnya kita hilangkan kalimat-kalimat itu, diganti dengan istilah-istilah yang gampang dipahami anak-anak. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting juga ya, medianya. Apakah sudah sesuai dengan sasaran? Yang tadi kan saya contohkan poster. Kira-kira poster ini sudah sesuai dengan anak SD ataukah tidak? Itu semua kita evaluasi. Nah, catatan penting. Kalau ternyata ada target yang tidak tercapai, atau mungkin komunikasinya tidak berjalan lancar, maka yang menjadi pertanyaan adalah tahap perencanaan. Bisa jadi pada saat perencanaan ini tidak tepat. Begitu. Maka kemungkinan besar ketika program tidak berhasil, maka yang ada kekeliruan, ada kemungkinan salah itu di bagian perencanaan. Maka itulah kita harus duduk bersama-sama semuanya seperti gambar yang saya contohkan. Komunikatornya harus duduk untuk berbicara sama-sama. Baik, jadi kita bisa simpulkan ya, dari siklus perencanaan komunikasi kesehatan itu kan ada 3 tadi ya. Mulai dari perencanaan, kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan, lalu dievaluasi. Ya, sebentar, saya di garis. Jadi perencanaan, kemudian diimplementasikan, lalu dievaluasi. Dari penjelasan 3 tahapan ini, yang perlu saya tekankan atau perlu saya simpulkan bahwa yang paling penting yang harus diperhatikan adalah perencanaan. Jadi kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau perencanaannya kita salah, maka efeknya bisa juga kita punya informasi itu tidak tersampaikan. Atau bukan tidak tersampaikan sih, tidak dapat dipahami. Begitu. Jadi perencanaannya harus dilakukan dengan baik supaya tidak ada masalah di implementasi dan hasil evaluasinya bagus. Jadi tadi contohnya adalah diare pada anak SD ya. Kalau anak SD maka sasarannya dia lebih suka dengan kartun mungkin, dia lebih suka poster. Sebaliknya kalau sasarannya kita lansia misalnya, lanjut usia, maka di perencanaan ini harus kita rencanakan dengan bagus.
Kalau lansia maka mungkin lebih sukanya nonton TV, mungkin. Kalau misalnya remaja, maka remaja mungkin lebih suka pakai sosial media, pakai Instagram, pakai Facebook dan sebagainya. Semua itu kita ketahui di bagian perencanaan. Oke, ingat ya, perencanaan bagus, maka implementasi dan evaluasi juga akan bagus. Perencanaannya bermasalah, maka tentu diimplementasinya juga akan bermasalah. Begitu pula evaluasinya, pasti tidak bagus. Pasti akan ada hambatan-hambatan, ada trouble, ada masalah yang ditemukan di situ. Jadi ingat, yang paling penting dalam tahap pembuatan komunikasi kesehatan adalah perencanaan. Ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk materi perencanaan komunikasi kesehatan, tidak terlalu sulit ya. Jadi intinya ada 3, perencanaan, implementasi, dan juga terakhir evaluasi. Itu yang perlu kalian ingat. Semoga materi yang saya jelaskan di video kali ini dapat dipahami dengan mudah, dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.